selamat siang kepada seluruh sahabat Elcure. Kembali lagi kita di sini di studio Elcure. Kebetulan hari ini adalah hari Kamis ya dok. Hari Kamis Hari tanggal Kamis, hari 6 istimewa ya? Oktober, hari istimewa. Hari istimewa. Benar hari istimewa nih. Kenapa sahabat Elcure? Karena pada siang hari ini saya kedatangan langsung seseorang yang luar biasa nih menurut saya. Karena beliau ini profesinya sebagai seorang dokter, betul ya dok ya? Saya praktisi seorang dokter Praktisi ya. seorang dokter ya. Nah, dokter ini juga saya belum sebutin nama nih, sahabat Elcure. Dokter ini merupakan seseorang yang memang concern sekali di bidang kesehatan. Artinya beliau ini memang berprofesi sebagai dokter, namun memiliki jiwa yang sangat-sangat humanis ya. Jadi memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, sangat concern terhadap yang namanya kesehatan tubuh berdasarkan natural, berdasarkan alam seperti itu. Dan beliau ini juga merupakan salah satu dokter terbaik Indonesia yang saat ini juga masih tergabung dalam perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Yang tentunya pada saat sahabat Elcure ini melihat sosok dokter ini pasti tidak akan tidak akan menyangka gitu bahwa oh ternyata ini loh dokter yang familiar, mungkin saya pernah lihat di mana, saya pernah lihat di seminar mana, saya pernah lihat di seminar kesehatan mana. Nah, saya akan langsung bertemu berbincang-bincang diskusi sehat tentunya ya pada siang hari ini bersama dengan Dr. Raden Setio. Halo. Siang dokter. Selamat siang Bu Lucy, Ya, luar betul biasa. Ya? Saya nggak salah sebut ya dok? Enggak salah. Memang itu. Dokter Raden Setio. Dok, kenapa sih ada Radennya itu dok? Luar biasa berarti. Di akte memang seperti itu Bu Lucy. Memang seperti itu ya? Aktenya tuh tertulis Raden Setio Budi Prayitno. Budi Itu memang Prayitno. ada di aktenya. Itu memang di aktenya ya? Jadi kalau orang bertanya apakah itu gelar, apakah itu Jogja atau itu apa Iya tuh. gitu. Kan orang selalu bertanya-tanya ke sana. Iya. Ada Saya nggak? tidak Ada nggak? saya tidak mau polemik itu diangkat karena tidak mau nantinya polemik. ada. Karena kalau udah bicara keraton, bicara silsilah, Bisa silsilah. itu tidak bisa dipungkiri, gak bisa orang ngarang gitu Gak loh. bisa orang Iya. ngarang. Berarti dokter Setio ini bukan orang sembarangan karena sudah ada nama Raden di situ ya. Berarti sosok yang luar biasa. Dan memang nanti kalau misalnya sahabat Elcure kita bisa teliti atau ulik atau misalnya bisa searching di Mbah Google. Nah itu dokter Setio itu sosoknya seperti apa? Selain humoris, humble dan juga memang memiliki intelektual di bidang kesehatan yang sangat luar biasa. Nah kalau misalnya seperti apa sih sosok Dokter Setio ini nanti kita akan bahas pada podcast kali ini. Nah, membahas podcast kali ini nih dok. Apa itu sekarang? Kira-kira Apa yang mau dibahas apa sekarang, nih kita yang mau bahas ya dok ya? Sebenarnya sangat banyak dok. Karena ya, yang berkaitan dengan kesehatan kesehatan, itu kan? sangat banyak dan mungkin tidak akan bisa habis dalam waktu ke waktu. Itu Betul. karena dari dulu ya dok ya sebenarnya. Kesehatan itu kan menjadi satu prioritas yang utama sebenarnya. Ya, harus dijadikan kebutuhan. Kebutuhan itu setuju pisan dok. Kebutuhan yang utama selain pangan. Betul ya, dan ini menjadi satu problematik di Indonesia atau bahkan di dunia karena banyak mungkin di negara-negara tetangga kita mungkin ya atau negara di luar sana yang memang negara tersebut sangat amat krisis pemberdayaan kesehatan. Ya, Setuju ya dok ya, sekali. bermasalah ya dok ya. Betul. Nah kalau misalnya secara general nih dok, secara general kita tuh mau membahas tentang pentingnya kesehatan di dalam tubuh kita sebagai makhluk hidup. Nah saya sangat tertarik dan sangat antusias sekali ada satu jargonnya dari dokter Setio nih sebenarnya. Satu jargon dari dokter Setio. Sehat itu murah. Nah itu dia dok, boleh saya ungkapkan atau dokter sendiri yang ungkapkan? Silakan dok, apa yang membuat kira-kira saya penasaran dengan jargonnya dokter, silakan dok. Iya, Apa itu? Sebetulnya itu bukan sesuatu yang apa ya, yang harus hanya disebutkan atau hanya dibicarakan. Betul. Sebetulnya itu adalah kalimat yang harusnya dipakai oleh semua orang. Setuju dok. Karena hampir semua barang, hampir semua kebutuhan katakanlah ya. Itu kalau dikategorikan murah, kalau dikasih diskon, kalau dikasih potongan, itu pasti orang beli. Iya. Nah, saya ingin memposisikan sehat itu di situ. Oh, oke. Kalau sehat disebutkan kesehatan itu mahal loh. Sehat itu mahal loh. Jangan salah dok, itu hampir seluruh
Indonesia atau bahkan Iya, dunia ya berarti tidak menginformasi tidak semua begitu. orang bisa beli. Yes, betul, betul. Tidak semua orang bisa menyentuhnya karena mahal. Tapi Betul. kalau saya mengajak, makanya saya bilang bukan hanya untuk disebutkan, bukan hanya untuk itu, tapi ini adalah ajakan untuk semua orang bahwa sehat itu harusnya mudah untuk diperoleh. Nah, sehat itu mudah harusnya ya untuk Dengan diperoleh. murah itu pasti mudah kan. Kalau Betul, mahal pasti nggak mudah. Harus nabung betul. dulu, harus begini dulu, harus begitu dulu. Iya, Nunggu potongan harga dulu. Ini nggak. Kita harus menempatkan sehat itu gampang. Sehat itu gampang untuk dicapai. Sehat itu mudah untuk diperoleh. Sehat itu milik semua orang. iya, Makanya saya katakan sehat itu murah. setuju sekali ya. Memang di dunia ini tuh sudah sangat mendarah daging bahwa untuk sehat itu mahal harganya. Seperti itu. Nah, mungkin informasi atau slogan yang kita sebutkan gitu ya, bahwa sehat itu mahal, itu mungkin bisa kita rubah ya sebenarnya. Dan itu bisa kita Ya, gaungkan sebenarnya di betul. Indonesia ini bahwa sehat itu tidak lagi harus mahal. Tetapi sesuai, saya senang sekali dengan perkataan dokter itu. Karena posisinya begini, kalau sehat, kalau kita memposisikan sehat itu mahal, Iya, berarti tidak ada orang yang ingin mencapai posisi tertinggi dari sehat karena mahal. betul. Sehat aja mahal, apalagi posisi yang tertinggi, berarti mahal banget. Mahal pisan, mahal Jadi pisan. otomatis kan susah untuk mencapai itu kan. Susah, susah dok. Nah, itulah nilai. Oke, value ya, Value-nya ada di value, sana karena value. memang tinggi sekali. Betul, Tinggi minta ampun, perlu biaya, perlu sepatu, perlu wah, luar biasa lah. betul, betul, Jadi betul, otomatis tinggi. Nanti ketika bicara monthly, bulanannya, nyolinya, setiap tahunnya kita mesti betul, bayar berapa, makanya tinggi. betul, betul. Itu pasti akan memposisikan bahwa sehat itu memang betul-betul perlu uang, perlu anggaran, Perlu perlu anggaran, budget. perlu Jadi budget. otomatis mahal. Oke, Nah, oke, oke. kenapa demikian? Karena kreatif. Orang yang menciptakan satu apa judulnya sekarang? Permainan, Iya, kesempatan, fasilitas, iya, memfasilitasi untuk bisa orang berolahraga, pasti mahal. iya, iya, betul, betul. Nah, sekarang bertanya dibalik sekarang, apakah harus seperti itu Nah olahraga itu itu? betul. Itu harus kita siasati. Harus disiasati sebetul. Dan bisa sebenarnya disiasati ya dok. Contoh ketika kita ngelihat alat apa namanya? Treadmill. Treadmill, Di sana oke. bisa pakai jalan kaki, Bisa jalan dong. pelan, bisa jogging, bisa Bisa, lari dan sebagainya kan. betul. Apakah kita harus dengan mohon maaf sekali, apakah harus dengan alat semahal itu? Iya, berarti ada alternatif mungkin. Ini yang kadang-kadang harusnya itu sebagai alternatif. Oke. Alternatif kalau hujan, oke Iya, boleh di iya, situ. iya. Jadi sudah dalam otak tuh kalau misalnya saya sehat, Terbalik. saya harus treadmill dulu. Nah, Padahal tidak seperti itu. padahal Bisa dengan juga jalan melakukan yang Nah, lain ya. dengan jalan kaki Dengan tidak jalan. seperti itu, dengan olahraga di tempat yang lebih dalam tanda petik ya, lebih murah, lebih fasilitas umum, Oke. tidak berbayar, itu kan ada semua. Ada semua, betul, betul. Nah, itu yang menjadikan orang memposisikan yang berbeda sehingga sehat itu mahal karena apa? Harus bayar bulanan, harus sewa alat, Oke, harus betul, pakai sepatu yang betul. memenuhi standar di sana. Iya, iya, iya. Jadi beda, Ilustrasinya seperti itu ya. dan itu Keren banget dok itulah yang saya ilustrasinya. katakan kreatif. Ah, Itu adalah orang-orang kreatif Betul, betul. menciptakan fasilitas, Menciptakan memfasilitasi orang-orang fasilitas. untuk sehat. Pasti Betul. mahal karena Iya, memang dia betul. kreatif. Karena kreatif. Sekarang kita seperti itu. balik. Kita Tadi balik tadi lagi. Bulu sudah menyampaikan ini alami loh, alami. Saya yakin dengan olahraga di alam juga banyak yang Betul. bakalan sehat Betul, betul. dan murah, tidak berbicara angka di sana. Nggak ada angkanya sama sekali. Betul, betul. Setuju. Oh, luar biasa kalau Luar sampai itu biasa bisa ya. tercipta, luar biasa. Betul. Anak-anak kecil kita, mohon maaf nih ya. Mungkin masih ingat petani. Petani itu sebelum nanam itu si tanahnya itu kan diolah sedemikian rupa. Iya, diolah. Sampai mudah untuk nanam si padi, si Iya, betul. benih padinya itu kan. Betul. Itu sebelum terjadi itu anak-anak itu seluruh hari di situ aja. Iya, suruh Oh, lari-lari ya. Udah luar biasa itu Berapa sehat. banyak mungkin anak-anak itu di situ lari ya? Main di tempat Sehat juga sehatnya iya. luar biasa. Betul, betul. Nah, kalau nanti difasilitasi lagi ada orang yang kreatif lagi, oh saya bikin nih permainan, salah satunya permainan itu. Orang itu nggak bisa disalahkan, dia kreatif. Oke. Dia mendapatkan oke. uang dari memfasilitasi atau memberikan kesempatan kepada Memberikan orang lain. kesempatan. Itu nggak salah. Nggak salah, Tapi betul, jangan betul. sampai konteksnya bahwa untuk berolahraga itu mahal. Jadi mahal. Sehat itu mahal, itu Betul. salah. Betul, betul. Iya, iya.
Seperti itu. Itu satu. Yang kedua yang harus kita soroti adalah kenapa sih saya berapa ya? Begitu semangatnya Iya, menyatakan bahwa sehat itu murah. iya, Karena kalau dibandingkan ketika sakit baru orang tahu. iya. Orang tuh mungkin harus nyadarnya tuh diberikan apa Ketika sakit. jangan sampai diberikan sakit dulu Nah itu. dok ya. Baru kita sadar. Aduh makan ini nggak boleh, aduh makan itu nggak boleh kan harusnya jangan Baru seperti dia akan itu ya. bisa merasakan di situ Nah, nilai itu dia. sehat. Pada saat kita sehat tidak merasa ya. Jadi kita makan apa aja. Betul. Atau Oke tidak lah. olahraga. Tidak olahraga. Padahal sebenarnya Atau itu bicara usia masih muda. masih muda. Itu nggak bisa. Serta merta itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Nanti bakalan terlihat ketika angka-angka kesakitan itu muncul. Oke. Ternyata tidak bicara usia lagi. Nah Tidak. itu. Nah mungkin apakah itu faktor daripada zaman ke zaman atau faktor apa nih yang mempengaruhi memang dulu itu banyak Dulu yang itu, sehat atau gimana dulu nih itu dok? suruh memilih sebetulnya. Iya. Jadi seorang filsuf atau seorang ilmuwan ahli ya, dia berbicara atau dia mempertanyakan apakah mau masuk ke dunia modern Iya. atau ikut modernisasi atau mau ke alam. Itu pilihan ya. Itu pilihan dari dulu udah dipertanyakan itu. Dari dulu ya. Dari dulu. Mm-mm. Statementnya kelanjutannya begini. Kalau masuk di dunia modernisasi, Iya. maka siap-siap dengan peperangan. Oke. Itu sudah di statement dari dulu, dari ratusan tahun sebelum kita Oh ada. itu sudah ada statement Sudah di seperti statement. itu ya. Kalau sampai mau masuk ke modernisasi, berarti di sana nanti ada peternakan, perkebunan dan seterusnya. Oh, Itu sudah statement karena dari dulu kan semua orang adalah menanam memelihara hewan, itu sudah ada. sudah ada ya. Tapi tidak peternakan, tidak perkebunan, tidak seluas, tidak minta tanah dan lain sebagainya. Oke. Tidak. Makanya itu udah di statement. Oh, sudah di Kalau masuk ke statement. modernisasi, maka akan terjadi peperangan, Betul, memperebutkan lahan. Oke. Untuk apa lahannya? Peternakan. Untuk apa lahannya? Perkebunan. Betul. Itu sudah di statement. Terus kemudian statement berikutnya, kalau masuk dalam dunia modernisasi, siap-siap nanti yang sehat itu, yang sehat kantongnya ya, duitnya nih ya, yang sehat itu dokter dan pengacara atau Oke, betul. dua orang itu. Ya. Itu modernisasi. Itu modernisasi. Jadi tinggal memilih mau bersahabat, mau terus-terusan bermain dengan alam, Iya. atau mau masuk dunia modernisasi. Oke. Ketika terjadi revolusi industri berarti kan Iya. Prancis mengawali, sudah berarti kita masuk ke industri. Oke. Masuk ke modernisasi itu nggak bisa dibendung ketika itu dibendung. nggak Betul bisa. dok, betul. Nah itulah yang terjadi. Kenapa sekarang sakit tambah terlihat, Betul dok. variasi serem-serem, Dok. sakitnya serem-serem, Iya. usia juga sama. Iya betul. Itu yang terjadi karena mulai dari revolusi. Oh, mulai dari revolusi. Modernisasi atau revolusi ke industri. Sebelum ada industri, berarti Iya. tidak ada peternakan, Oke. tidak ada ABCD, Betul. tidak ada pabrik susu mewah. Oke. Karena tidak ada industrinya. Industri. Tidak modernisasi. Iya, Nah, sekarang udah modernisasi, kalau susunya sudah mewah berarti peternakan sapinya pun harus luas. Mewah, Kalau luas. luas berarti harus ambil dari orang. Betul. Terjadi peperangan, terjadi ribut antar negara dan Betul, sebagainya. Karena itu sudah disiasati dari awal. Sudah disiasati ya dok ya. Dan dokter pada zaman seperti itu memang mengikuti juga zaman seperti itu dok. Pasti akan terjadi seperti itu. Nah, makanya kita sekarang balik lagi ke tadi, Bu Lucy bagus banget. Ini harus ada unsur natural loh, ada Betul. unsur alami loh. Betul. Alami itu harus kita balik lagi. Betul, karena begini dok, yang mungkin bukan dalam pandangan saya saja mungkin dalam pandangan banyak orang yang tanpa sadar sebenarnya, Betul. tanpa sadar bahwa kok kenapa ya sekarang ini kalau misalkan sakit sedikit atau apapun ya pusing atau misalnya sakit apapun sedikit, mereka tuh sudah bersahabat dengan yang namanya itu Industri lagi. Obat. obat-obatan. Obat itu tidak tercipta kalau tidak ada industri. Betul. Nah padahal kan sebenarnya yang seperti dokter Satyo sampaikan bahwa kita itu diberikan pilihan ya. Walaupun industri kita tuh terus berkembang. Kita kan sebenarnya diberi pilihan. Betul. Nah mungkin perkembangan zaman ataupun revolusi yang terjadi sampai dengan detik ini membuat kita itu mungkin terlupakan bahwa kalau namanya kita mengalami sakit atau istilahnya kesehatan kita menjadi terganggu, sebenarnya ada solusi yang lebih baik lagi dibanding dengan industri tadi begitu loh dok. Betul ya? Kalau kita
itu lagi perjalanan industri. Dulu yang namanya sakit, seseorang sakit lah, Iya, kan nggak ada berita kan. nggak ada berita, Artinya memang di sana tidak ada kejadian. tidak ada kejadian. Kalaupun ada kejadian sakit katakanlah, apalagi itu menyangkut ke istana, menyangkut ke kerajaan katakanlah, Iya, itu hebohnya minta ampun. pasti ya, pasti. Dan yang menolong pengobatannya atau memberi bantuannya itu pasti orang-orang yang sangat-sangat dipercaya, sangat disegani. Oke. Kita Iya, tidak iya. tidak bicara industri saja nih, tidak Iya. bicara hasil produksinya ya, Iya, iya. tidak. Tapi benar-benar orang yang sangat disegani, sangat dipercaya sama benar-benar tokoh lah. Tokoh ya. Itu Jadi zaman tidak dulu tidak bicara figur, oh ini ya. Iya, iya. obat, nggak ada cerita obat di sana. Tidak Tapi ada, ya. diserahkan kepada orang yang benar-benar dipercaya. Mm-mm. Tolong sembuhkan pangeran ini, tolong Pangeran sampaikan itu. putri ini, Betul, tolong betul, sampaikan betul. keluarga kerajaan ini. Iya. Hanya sebatas di situ dan dia tidak bicara. Nanti setelah itu orang yang dipercaya inilah yang mencari pengobatan. Oke. Kemana dia mencari pengobatan? Nggak ada lagi, cuman ke alam. Ke alam, iya betul. Kalau saya lihat tuh zaman-zaman dulu film-film. Itu nggak dan itu film-film fakta. dulu. Itu fakta. Betul. Dan harusnya adalah Rempah-rempah seperti diambil itu. begitu Betul, ya. Betul. Dibuat, Betul. ditumbuk, terus diracik gimana caranya. Habis itu diberikan untuk pengobatan begitu. Dan Selesai begitu ya. Nah, tidak ada cerita fatal, tidak ada cerita komplikasi, tidak ada cerita apa. betul, betul. Artinya pada saat dulu itu benar-benar yang namanya sakit itu sesuatu yang istimewa. Kejadian sakit itu berarti sesuatu yang di luar batas manusia. Iya, Pada iya. saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu manusia itu pasti sehat semua. Sehat semua ya. Memang Tuhan Bersatu memang dengan memberikan sehat sebenarnya. semuanya. Dia Iya, Dok. tidak merusak alam. Tidak merusak. Dia memanfaatkan alam dengan segala keterbatasannya. Iya. Kalau memang pada saat itu mungkin ada aturan secara, kita pernah dengar ada aturan adat, ada aturan ini, aturan itu, tapi menyangkut ke satu daerah, itu memang dipakai aturan itu. Dipakai ya, Jadi Dok, tidak ya. mungkin melanggar dia. Tidak mungkin. Kalau dia melanggar. kalau dia tidak melakukan pelanggaran, saya yakin banget pada saat itu tidak ada orang yang sakit. Nah, Dok, kalau misalnya boleh dijelasin nggak ya, Dok ya? Apakah dulu itu ada nggak yang namanya itu penyakit degeneratif? Kalau sekarang itu sudah banyak sekali santer penyakit degeneratif. Nah, apakah dahulu juga ada penyakit Nggak ada. degeneratif? Nggak ada kan, Dok? Berarti Kenapa? itu adanya revolusi juga, bukan Kayaknya hanya revolusi karena industri, tapi industri. revolusi penyakit juga kok makin kesini Pasti. makin berbahaya begitu. Dari kalimatnya saja udah kelihatan. Degeneratif. Degeneratif. Harusnya adalah kalau tidak pakai D-nya berarti generatif kan. Generatif. Berarti generalisasi. Artinya adalah dia berkembang terus. Berkembang Nah, itu pasti itu. positif. Iya. Kalau pakai D, degeneratif berarti perkembangan itu akhirnya Menurun. stop. Stop. Dan akhirnya malah menurun. Oke. Itulah makin degeneratif. Artinya adalah satu kondisi yang harusnya dicapai oleh seseorang, Oke. belum tercapai, dia sudah mundur duluan. Artinya adalah kondisinya mengalami kemunduran. Kemunduran. Oh, itulah yang disebutkan Itu disebut dengan penyakit degeneratif. Gitu. Jadi mengalami kesehatan yang sebetulnya dia tidak Harusnya tidak. Jadi kalau dulu orang mencapai 100 tahun nggak kaget. Oke, betul Orang Dok. lebih dari 120 nggak kaget. Nggak kaget. Bisa ya. Kenapa? Karena bisa tidak ada tercapai. degeneratif. Tidak ada. Nah, ketika terjadi degeneratif, jangankan bicara 100. Benar, dokter, itu yang seram 60 sekali saja ya. udah bertanya-tanya. Nanti Aduh, betul, tambah betul. lagi usia-usia kesininya umur 18 tahun, Betul, umur betul, 15 tahun. Nah, mungkin ini yang menjadi satu concern ya, di mana mungkin kepada sahabat Elcure begitu ya. Ini perbincangan yang sangat unik dan sangat seru nih mengenai tentang kesehatan, apalagi yang tadi saya sampaikan. Ternyata sekarang ini juga sudah masuk kepada tahap degenerasi ya. Artinya ada penyakit-penyakit yang memang penyakit degeneratif yang bisa membahayakan tubuh. Sangat. Dari yang sebelumnya seharusnya kita bisa panjang umur, bisa mencapai 100 tahun, 110 tahun karena memang di back juga dengan nature ya, dengan Betul. alam. Betul. Segala sesuatunya makan dengan alam yang berhubungan dengan bersosialisasi dengan alam, karena perkembangan revolusi yang terjadi sampai dengan detik ini, sehingga sekarang itu bisa terjadi adanya penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif itu betul. Sehingga umur kita juga bisa belum tentu mencapai 100. 70 tahun, mungkinnya 80 tahun. Nah, itu kan menjadi salah satu yang harus disoroti ya. Soroti sangat luar biasa. Harusnya secara statistik itu sudah terbaca.
Sudah terbaca Sudah ya? kelihatan dari mulai perjalanan usia manusia atau kita bicaranya umur harapan hidup. Iya, Dengan adanya penurunan, dengan adanya stuck, katakanlah nggak usah penurunan dulu iya, lah, stuck. Kenapa tidak orang malah sekarang usianya adalah di situ. iya, Usia harapan hidupnya tuh kenapa di angka itu? betul. Itu harusnya udah jadi evaluasi. Betul, evaluasi sangat Pasti serius banyak, dong dok, ya sangat betul serius, ya? sangat serius, betul. Waduh. Banyak permasalahan kesehatan yang memposisikan atau yang memberikan kontribusi sehingga umur harapan hidup ini makin lama makin bukan naik loh, malah turun. Malah turun. Nah, kita itu kan dunia kan semakin terus berkembang. Nanti akan punya anak, akan punya cucu, cicit dan segala macam. Tambah pendek usianya. Tambah, ya itu tadi bisa sampai memperpendek gitu. Tambah Ya, pendek. tambah pendek karena ya itu tadi apa namanya penyakit-penyakit Ya. degeneratif yang akan terus berkembang, yang sekarang juga menciptakan atau menghasilkan virus-virus yang luar biasa. Penyakit, semua berbagai penyakit. Sekarang Aduh, lagi ada diributkan lagi Cacar bagaimana. monyet dok. Ya, Sampai ada cacar monyet, gimana caranya tuh ya? semua virusnya Jangan-jangan ada virusnya cacar di ular, cacar. betul, Itu virus luar baru. biasa ya, ada virus berbagai macam. Belum nanti malnutrisi, anak-anak iya, kita betul, yang betul. stunting dan lain sebagainya, Betul. kenapa dia bisa tidak tumbuh, Betul. kenapa jadi kerdil dan lain sebagainya. Iya, Itu persoalan yang tidak selesai-selesai. tidak selesai sebenarnya ya dok. Dan itu tuh terus menjadi PR kita semua ya, bukan hanya Harusnya, PR pemerintah. kalau saya sih harusnya itu jadi udah isyarat keras, alarm keras gitu buat pemangku kebijakan, apalagi di bidang kesehatan. Nah itu betul. Itu harus betul. melakukan sesuatu yang jauh lebih keras, tidak mengikuti yang sekarang. Kalau mengikuti yang sekarang, makin lama makin mundur. Jadi harus ada gebrakan ya, Harus gebrakan keras. yang memang sebenarnya ini membantu menyelamatkan banyak umat manusia nanti pada generasi-generasi di Betul. bawah kita. Betul ya dok ya? Itulah kenapa saya begitu semangat, sehat itu murah. Betul. Saya di posting di medsosnya, di Iya. Instagram atau di Facebook, saya Iya. selalu akan menyatakan itu. Betul, sehat itu murah, sembuh itu gampang. Nah, kita Apalagi ketika bicara orang sakit, saya akan Nah. lebih keras lagi. Sehat Lebih keras aja lagi. sehat Betul, aja betul. saya sebutkan Betul. murah, apalagi sembuh. betul, sembuh itu Saya harus gampang ya. buru-buru, iya. Betul. Kita memberikan sebenarnya ini perbincangan kita pada siang hari ini memberikan satu informasi sebenarnya kepada semua sahabat Elcure yang mendengarkan podcast pada siang hari ini bahwa apabila stigma dari dunia ini mungkin menginformasikan atau membuat satu ketakutan yang luar biasa ya Ya. kepada dunia bahwa kalau sehat itu mahal harganya. Nah, kita mau membuat perubahan daripada paradigma itu, ada cara-cara atau langkah-langkah progresif begitu ya yang bisa menciptakan atau perubahan paradigma dari yang Tadinya- sehat itu mahal menjadi sehat itu murah. Nah, Yes. seperti itu. Betul, Nah, betul. caranya tuh seperti apa ya mungkin untuk dokter bisa sampaikan? Apa yang membuat paradigma itu menjadi menurut dokter sehat itu bisa murah loh. Kita tidak bisa cuman berbicara, katakanlah kita memanfaatkan podcast sekarang atau memanfaatkan talk show di radio dan lain Yes. sebagainya. Kita tidak hanya untuk berbicara saja, Tidak berbicara saja. tapi betul-betul Action ya? audien, ya. Artinya Action. adalah kita harus bersama-sama. Harus bersama. Kalau sekarang kita lagi berdua, di tempat yang terbatas, katakanlah. Iya. Kita berbicara seperti ini, orang juga mendengar, tapi pasti hilang. Pasti hilang. Iya, Karena betul. sama aja dengan ketika kita nonton sesuatu, katakanlah, oh ini sahabat Elcure, selamat sore dan sebagainya. Iya. Kita lagi bicara mengenai sehat itu murah. Itu cuman sepintas, nggak ada. Sepintas begitu. Berarti harus ada satu Itu yang gebrakan. saya katakan tadi. Actionnya apa? Actionnya mulai dari kita. Betul. Kita harus actionnya. memberikan satu gerakan, kita harus memberikan satu contoh bahwa kita tidak ada sakitnya, kita tidak boleh ada sakit, kita tidak boleh sakit. Betul, betul. Kenapa saya katakan tidak boleh sakit? Oh, berarti orang itu sehat. Iya, iya. Ternyata Betul, orang itu betul. tidak bermahal-mahal tuh. Betul, betul, betul. Nah, betul. itu Setuju, harus setuju. ada dari figur siapapun. Betul. Kalau saya sekarang sebagai yang memberikan statement awal, katakanlah, saya ingin ada orang lain juga sama. Mengikuti ya. Harus mengikuti juga, harus bersama-sama, Betul. bergandengan bareng bahwa iya betul ya, sehat itu murah ya, jangan mahal ya. Percuma ya kalau kita cuma bicara berdua, Kalau kita tapi cuma bicara tidak ada doang, yang tidak ada yang memfollow gitu ya, tidak ada yang memfollow. Berarti kita semua sebenarnya
Harus sampai ke Harus, sana harus. actionnya. Nah, berarti kita pada kesempatan siang hari ini juga sebenarnya mengajak kepada sahabat Elkyor semua Betul. untuk bisa merubah paradigma itu, paradigma yang artinya banyak orang berkata sehat itu adalah mahal harganya, kita harus merubah dari diri kita sendiri menjadi sehat itu murah, yaitu dengan melakukan langkah-langkah step by step gitu ya. Ya artinya begini maksud saya. Kalau misalkan dia ini sekarang langsung ke realnya ya. Realnya Dok. Tindakannya sekarang. Ketika orang bicara mahal, kenapa mahal? Karena pakai sepatu. Iya, Kenapa mahal? Karena pakai seragam. mm-mm. Kenapa mahal? Karena harus pakai pakaian tertentu. Betul betul. Jadi semuanya itu sudah dikondisikan mahal. Oke, Nah, oke. ketika kita melakukan satu gerakan, apa kita masih seperti itu? Iya, Apa kita tidak bisa nih sekarang tanpa sepatu atau tanpa sepatu bermerek dan lain sebagainya kan bisa kan? bisa betul. Nah, Oh, artinya itu yang harus oke, kita oke. lakukan semua. Berarti kita itu harus bisa. Sama halnya dengan kita lagi main sepeda semua. Ya, ya, ya. Begitu sepedanya mahal semua. Iya, iya, iya. Apa, Paham, paham. apa harus seperti itu olahraga? Berarti lifestyle juga mempengaruhi ya. Sangat. Makanya mengapa Sangat. masyarakat Indonesia itu lebih mengedepankan lifestyle daripada kesehatan. Daripada kesehatannya. Biarinlah. Ketika dia Saya lebih-lebih nggak ada duit, pokoknya mas saya mau beli sepeda itulah, Iya. pokoknya puluhan juta. Dan setelah Padahal kita memaksakan diri Iya. sendiri gitu. setelah itu dipakainya setiap hari belum tentu. Belum tentu. Nah, itu sebenarnya lifestyle atau mungkin ego kita mungkin ya, yang harus mungkin lebih Itu harus cooling down. dikikis, itu yang diturunkan. Harus diturunkan begitu ya supaya kita Kalau bisa. contohnya seperti itu, Betul. mohon maaf nih ya sekarang seseorang punya uang, seseorang ingin sehat, Ya, Sal. dan langkah yang dilakukan adalah dengan cara seperti itu. Oke. Maka berarti dia memberikan contoh kepada orang lain. Ya, Dia memberikan contoh kepada orang lain harus seperti saya loh. oke. Maka oke. itu akan ketemu kalimat sehat itu mahal. Betul, maka itu akan muncul kalimat itu betul Pasti, sekali. karena betul. apa? Karena contohnya adalah sepedanya harus mahal, topinya, dan seterusnya. Nah, sahabat Elkior, ini pembahasan daripada Dokter Setio itu sebagai ilustrasi, menjelaskan dari sisi olahraga begitu ya. Itu ilustrasi. Mengapa sampai kita menginformasikan bahwa olahraga itu sangat mahal? Yaitu tadi karena banyak instrumen-instrumennya. Yes. Yang istilahnya kita lebih mengedepankan instrumen tersebut Dan orang-orang daripada itu need kreatif kita. banget ya. Ah, karena kreativitas itu Orangnya penting ya, penting kreatif sekali. membangunkan, menciptakan demand itu. Nah, itu betul. Kreatif itu sangat penting sekali, tetapi tetap harus memprioritaskan need, kebutuhan, yang dimana kesehatan itu adalah Tidak seperti itu. tidak seperti harus itu. seperti itu. Tidak harus seperti Atau itu. tidak harus selalu seperti itu. Betul. Istilahnya kita cuma jalan aja Dok, begitu ya. Jalan kita di di kompleks rumah kita Betul. setiap hari, Betul. cuman misalkan 1 jam itu sebenarnya sudah Modern membantu enough. ya. Oh, Udah luar biasa, Luar tetapi orang-orang kebanyakan atau masyarakat kita Itu yang saya katakan. lebih baik tidak mau saya tidak mau, ngapain saya kayak gitu. Lebih baik saya datang ke tempat gyms, saya udah di sana karena ada teman, ada siapa begitu ya. Nah, itulah yang menjadi konteks olahraga itu mahal harganya. Itu harus Betul ya? kita ya. Bukan Ya, berarti itu saya tidak. ilustrasi ya Dok ya. Kalau ilustrasi. itu yang digemborkan, kalau itu yang digambarkan dan itu yang dibangga-banggakan, Iya, maka lawannya adalah itu. betul ya. Kita Jadi harus merubah. Bukan berarti kita tidak boleh Betul. bersepeda mahal, tidak boleh ke gym, tidak boleh begini, bukan tidak boleh. Tapi kalau contoh itu yang yang dikedepankan. dikedepankan, maka salah. Betul. Harusnya banyak pihak, banyak orang yang justru memberikan satu contoh jauh lebih sederhana, Jauh lebih jauh sederhana. lebih bisa dilakukan lebih banyak orang. Betul, betul. Apabila ya kita sendiri juga mau untuk merubah atau berubah dari diri sendiri. Gak bisa. Contoh ya kita lihat ya kenyataan yang ada nih. Ayo kita kumpul yuk, kita nanti mengadakan satu sekarang lomba sepeda lah, Lomba sampai sepeda. melibatkan pemerintah, Iya, ya kan? Berapa orang sih yang ikut? Coba lihat sekarang. sedikit atau banyak Dok? Mau sebanyak apapun, Yes. tetap itu tidak menjangkau semua. Betul. Itu iya. hanya sebagian. Segelintir orang ya. Betul. Sedangkan kita tuh yang masyarakat itu luar biasa ya. levelnya luar nggak bisa terjangkau. Betul, Bang. Nah itu yang Iya. kadang-kadang tidak pernah disiasati. Betul, betul. Seolah-olah kalau saya udah mengadakan lomba nih, udah warga saya, kota saya sudah sehat. Tidak. Tidak, betul. Tidak menggambarkan semua. Yang ikut lomba itu siapa? Betul, betul. Yang punya sepeda. Betul. Ada nggak masyarakat yang tidak punya sepeda?
Iya, betul betul. Pertanyaannya adalah itu. Pasti lebih banyak yang tidak punya sepeda daripada yang punya Iya, sepeda. betul setuju. Ketika Lebih mengadakan banyak. lomba lari juga sama juga. Sama juga. 10K katakanlah, apalah Betul. judulnya, wah sukanya ramai banget. Iya, Siapa yang hadir di sana? betul. Apakah Tidak mewakili tidak seluruh semua, masyarakat semua? sebenarnya tidak. Tidak. Betul. Jadi betul. contoh-contoh itu saya paling keras. Kalau saya udah ke sana saya paling keras. Karena Ya, itu adalah itulah. contoh mahal. Betul, contoh mahal. Oh betul. ternyata dan kalimatnya didengungkan lagi. Ya. Sehat itu mahal ya. Ayo kita olahraga, ayo kita bersepeda. Salah Ayo padahal beli. ya. Salah itu sebenarnya. Jangan didengungkan sehat itu Itu kan. mahal. Kan ceritanya kayak gitu. Ayo kita beli Betul. sepeda, ayo kita olahraga, harus Ya, lain ceritanya. lain ceritanya. Betul. Makanya akan termakan oleh seseorang. Iya ya benar, sehat itu mahal ya. Saya mau olahraga aja nggak bisa. Iya, betul. Betul, Dok. Saya mau bersepeda aja nggak bisa karena nggak bisa beli Betul, sepeda. betul, Dok, betul. Nah, boleh ditanya nih, mumpung di sini ada dokter pakarnya langsung. Mungkin banyak yang bertanya mungkin ya, Dok, kalau misalkan saya sakit nih begitu ya, kok kenapa sih awalnya saya bisa sakitnya cuman sakit lambung, terus kok bisa menjalar kemana-mana begitu, saya jadi tidak bisa makan, saya tidak bisa apa, terus malah jantung saya juga bermasalah, terus liver saya juga bermasalah, sampai akhirnya Komplikasi. komplikasi. Nah, apa yang menyebabkan sampai semua penyakit itu bisa muncul di dalam tubuh kita sampai akhirnya mengakibatkan komplikasi begitu, Dok? Harusnya kan sebenarnya pada saat aduh kita punya sakit mah nih begitu ya. Seolah-olah itu Kita aja. seolah-olah itu aja begitu. Nah, kenapa itu bisa sampai berangsur sampai menjadi komplikasi yang akhirnya menyebabkan banyak kematian Iya, di betul. negeri tercinta Betul. kita ini? Gimana nih, Dok? Perjalanannya adalah balik lagi karena industri. Nah, industri saya ya. lagi ya. Artinya begini maksud saya. Industri itu bisa, balik lagi industri itu adalah orang yang setiap ada industri, setiap ada satu fasilitas, setiap ada satu produk itu orang-orang yang kreatif kan. Kreatif. Menciptakan demand. Menciptakan demand, setuju. Menciptakan satu kebutuhan kan. Setuju. Nah kenapa sampai tercipta sekarang demand Iya. itu. Contoh saya sakit lambung. Iya. Maka tim kreatif Mm-mm. itu akan menciptakan produk untuk mengatasi gejala-gejala sakit lambung. Oke, iya Tapi iya. tidak menyembuhkan. Bukan menyembuhkan. Dia iya. mencari, dia meng-create satu produk yang bisa menekan Oke. gejala orang yang atau gejala-gejala yang tidak dirasakan enak oleh orang yang sakit lambung. Oke, iya. Setuju ya? Setuju, Dok. Katakanlah Setuju. sekarang, oh ada rasa sakit, dikasihlah satu formula mengurangi rasa sakit. Betul, betul. Oh ada kembung, dikasihlah satu formula yang bisa mengurangi rasa kembungnya. Berarti itu Karena hanya biasa. mengurangi begitu ya, Dok? Semua. Itu yang saya katakan tim Ya. kreatif. Tim kreatif, betul. Maka muncullah produk. Yes. Produk betul. dengan nama obat. Obat. Jadi di betul. masyarakat akan apa namanya akan satu cap udah jelas bahwa itu adalah obat sakit lambung. Oh, jadi sudah termindset sendiri ya? Sudah Itu tertanam. adalah obat untuk meringankan sakit. Untuk obat lambung. Obat lambung. Obat untuk ada seterusnya. Oke, iya. Nah, sekali lagi, ketika itu dilakukan oleh seseorang dengan obat yang mengurangi A, mengurangi B, mengurangi C, mengatasi gejalanya, Mm-mm. maka hanya sebatas di situ. Hanya sebatas Apakah di sakit situ ya? lambungnya sembuh? Pertanyaannya satu. Yang Oke. kedua, apakah penyebab terjadinya sakit lambung dibicarakan oleh tim kreatif sana? Tidak. Belum. Ya, Nanti belum. cari lagi. Berarti nggak ada solusinya. selesai. Muter-muter berarti di situ terus. Demikian ya, juga Dok? nanti ketika lambung ini belum selesai karena diobatinya adalah dengan cara istilah kedokteran itu simptomatik. Simptomatik. Gejalanya ya? saja Oke, yang gejalanya. Oke, diatasi ya. gejalanya. Nanti ketika muncul gejala yang lain, Ya. tempat lain, oh, sekarang paru-parunya, dok saya kok jadi agak nyesek ya dok ya. Iya. Maka muncul lagi produk anti sesak. Oke. Nanti saya jadi sakit pencernaan dari pencernaan, dari lambung, dari asam lambung. Kenapa saya jadi buang air kecilnya terganggu ya? Betul. Berarti udah mulai komplikasi ke ginjal. Kasih lagi terapi di sana. Betul. Balik lagi, lambungnya nggak selesai, paru-parunya nggak selesai. Jadi seperti lingkaran gitu ya. Tidak ada endingnya, kayaknya muter-muter aja Itulah terus di yang situ, saya Dok. katakan tim kreatif. Tim kreatif, betul. Menciptakan demand Betul, agar betul. orang senantiasa
seolah-olah selesai dengan permasalahan Seolah-olah kesehatan. selesai, betul. Seolah-olah Jadi sebenarnya selesai. tidak ada yang salah dengan obat itu Tidak gitu ya, salah. tidak salah. Cuman mungkin ya itu kita harus mengedukasi kepada masyarakat Indonesia terutama sahabat Elkir bahwa sebenarnya pada saat kita mungkin saat ini kita mengkonsumsi pereda sakit begitu ya, mengkonsumsi pereda sakit. Sebenarnya itu ya kalau bisa jangan dikonsumsinya itu terus-menerus. Nah, itulah sebenarnya dampaknya mungkin ya kalau misalnya diminumkan atau dikonsumsikan terus-menerus. Nah, berarti menurut dokter sendiri dahulu kala itu setuju nggak dok kalau dulu kala itu tidak ada pengobatan secara medis, adanya itu secara Nggak ada. herbal. Betul nggak ya dok? Kita bicara Jadi sakit apa? Saya lihat tanaman di herbal. sekeliling, saya ambil, saya cabut, saya godok, nggak tahu merenan itu tanaman Betul. naon ya. Betul begitu ya. Terus diapain? Nenek moyang kita ngambil apa? Ini sakit gigi Nggak ada cerita ditempelin obat. sirih, mungkin kayak gitu ya dok, ditempelin begitu ya. Nah, Sama sekali nggak ada obat. itu aja bisa sehat, sembuh dan panjang umur Dan selesai. dan selesai. Persoalan kesehatan pada saat itu selesai dengan cara itu. Apa mungkin faktor di zaman sekarang itu pengen semuanya serba instan kah dok? Kalau saya tidak persana, yang tadi itu. Ketika terjadi pergeseran, ketika terjadi pemilihan, yang dipilih adalah industri, yang dipilih adalah modern. Iya. Maka modernisasi itu sudah menyiapkan fasilitas lain. Fasilitasnya Oke. apa? Obat. Obat ya. benar. Fasilitasnya apa? Dokter. Dokter, Fasilitasnya apa? Alat. alat, Semua betul. udah disiapkan Jadi karena itu bicara fasilitas, modernisasi. betul. Modernisasi begitu. Betul. Jadi seperti yang disampaikan dengan Dokter Setio pada siang hari ini sebenarnya itu adalah instrumen-instrumen yang disiapkan oleh tim kreativitas. Betul. Dan karena zaman itu semakin lama semakin berkembang dari zaman ke zaman. Betul. Sehingga menimbulkan revolusi yang tentunya memang di satu pihak itu membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Tetapi Semua negara bagian sama. betul ya, tetapi istilahnya malah di bidang kesehatannya itu menjadi ada harus, kemunduran. ya, dan bukan cuma di bidang kesehatan, di seluruh bidang. Di seluruh bidang ya, Bidang pertanian, bidang segala itu macam. terjadi pemunduran ya. Pasti terjadi kemunduran. Terjadi pemunduran. Pemunduran dari alam yang dulunya. Yang semestinya ya, yang seharusnya kita bisa olah, tetapi karena masuk industri Jadi berkurang. ini akan bertolak belakang. Kalau udah bicara seperti ini akan bertolak belakang. Jadi seolah-olah pertanian itu berkembang, Iya, kedokteran berkembang, semua berkembang ya dok. ya kan? Betul. Tapi ternyata dampaknya sekarang apakah positif? Nah ini yang tidak pernah dievaluasi. Nah, betul. Dari mulai tadinya, maaf ya, kita punya namanya buah yang muncul pada saat musimnya. Iya, Ada musim rambutan, ada musim mangga. yes, betul. Itu alam loh. Alam betul. Sekarang itu bisa disiasati. Bisa disiasati. Artinya, Iya dok, betul. balik lagi sekarang seolah-olah teknologi industri itu berkembang. Karena apa? Saya tidak perlu pakai musim lagi, saya bisa menciptakan Betul, mangga satu sekarang. teknologi yang luar biasa itu Yes. karena bentuk kreativitas human Betul. ya. Kreativitas manusia yang memang terus berkembang dari zaman ke zaman. Seperti itu ya. Konsekuensi itu akan diterima oleh. Itu konsekuensi. Jadi ada konsekuensi Pasti begitu ada. ya. Konsekuensinya ada dengan segala macamnya. Berarti mohon maaf pada akhirnya akan melibatkan di kondisi kesehatan seseorang atau masyarakat atau penduduk satu negara, satu benua. Itu karena itu. Karena itu tadi ya dok ya. Itu konsekuensi karena kita masuk dalam proses pemilihan untuk ke industri. Pemilihan industri dan itu Coba udah- kalau kita malah apa nih sekarang musim rambutan ya sudah pada saat itu kita tidak boleh makan yang lain. betul. Karena alam sudah menciptakan itu. Alam sudah menciptakan itu, betul ya. Nanti ketika musim yang lain Seperti itu ya. Berarti sebenarnya tidak salah ya daripada adanya perubahan revolusi dari zaman ke zaman itu sebenarnya tidak salah ya. Membuat kita juga bangsa Indonesia juga semakin berkembang pesat ya karena adanya terjadinya revolusi itu. Cuman mungkin yang ingin disampaikan di sini kepada sahabat Elkio dan juga kepada masyarakat semuanya bahwa pada saat terjadi revolusi entah itu di bidang industri ataupun revolusi lainnya yang sudah masuk ke Indonesia, setidaknya
pada saat revolusi bergulir, jangan sampai ada dampak atau impact negatif terhadap kesehatan. Karena kita saat ini berbicara mengenai kesehatan. Karena kesehatan kan menjadi Itu yang satu tidak bisa luar biasa. dihindari. Nah, itu tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat ataupun sahabat Elkior yang mendengar itu tidak ketakutan walaupun terjadi banyaknya revolusi gitu. Harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan ya Dok Jadi ya. gini maksud saya, keseimbangan itu. Ketika mengistimewakan, ketika mengagungkan Iya. dengan era digital, era modern, kita lebih high tech, teknologi tinggi dan sebagainya. Boleh nggak ada sesuatu yang memberikan satu nilai keseimbangan? Betul. Satu Kalau nilai kalau keseimbang. seolah-olah memuja itu, Betul. seolah-olah sekarang ini tidak diciptakan oleh yang maha pencipta, tapi diciptakan oleh tim kreatif yang tadi. Betul. Paham ya? Paham. Itu tidak akan seimbang. Tidak akan seimbang. Jadi sebenarnya kita harus bisa melihat lagi kepada ciptaan Tuhan ya. Di mana Tuhan sudah menciptakan Pasti berbagai macam hal dari dengan ekosistem da yang ekosistem. tidak pernah putus lingkarannya. Tidak Tapi pernah kalau putus. dengan high tech, dengan modernisasi, konsekuensi akan terjadi. Betul. Seperti itu ya Dok. Betul. Nah, makanya saya katakan sekarang kita harus memberikan satu apa istilahnya? Bukan contoh lagi karena semua orang sebetulnya udah ngerti semua kan. Oke, sudah paham ya. Udah paham, mengerti, tapi paling gitu. tidak ada aktualisasi dari kita, dari Betul. masyarakat yang sadar Iya. akan konsekuensi-konsekuensi itu untuk langsung bertindak. Untuk langsung bertindak Gak ya. ada cerita. Kalau misalkan sekarang ini udah kelewatan nih, udah kayaknya sih nggak bakalan mungkin nih. Anggap aja sekarang kita ngelihat musim kita lah, Iya. antara hujan dan panas di Indonesia kan dua musim. Itu pergeserannya aja udah jauh Udah banget. jauh ya. Betul udah Sekarang jauh. kita udah masuk di bulan Oktober, harusnya kita nggak ngerasain ada panas sekarang. Dari Betul, kemarin aja nggak ngerasain panas. Betul. Hujan terus ya. Banjir di mana-mana. Bentar lagi masuk lagi ke November, Desember udah habis lagi, kita tamat Betul, lagi. betul. Ketemu lagi dengan hujan. Betul. Nah, pada istilahnya sahabat Elkior sudah mendengar perbincangan hangat kita Iya, mengenai betul. bagaimana pergeseran kesehatan dari dulu kala zaman dahulu Yes, sampai yes. kepada saat ini, Betul. sampai menciptakan adanya kemunduran perihal dari sisi kesehatan ya Dok Yes, ya, yang tadi betul. dokter sampaikan. Saya memberikan satu kesimpulan atau gambaran kepada masyarakat, terutama pada sahabat Elkior yang mendengar yeah. pada podcast kita siang hari ini. Jadi pada saat terjadinya kemunduran dalam bidang kesehatan begitu ya, dan sekarang ini berbagai macam penyakit itu muncul yang kita sendiri tidak tahu, virus, Itu bakteri, harusnya kuman. ditangkap. Nah itu Betul. adalah sudah ditangkap kondisi itu. Itu sudah disyaratkan sama alam. Betul. Harus balik ke alam. Nah itu sebenarnya sudah mengisyaratkan Itu ya, syarat, udah jelas. sudah mengisyaratkan sebenarnya. Bahwa ekses ya, Iya, dampak dari high tech, dampak dari industri, dampak dari segala sesuatu yang dipuja-pujakan Iya. itu adalah isyarat sebetulnya. Harusnya Anda rem, harusnya kita rem, harusnya back to normal, back to Nature ya. nature, back to yang lalu-lalu, bukan itu diteruskan. Betul. Nah, pada saat orang masyarakat menilai itu sebagai sesuatu yang luar biasa atau suatu wabah karena banyak sekali virus, bakteri, kuman dan lain-lain yang memang masuk ke dalam negara kita, sampai kita pun mengetahui ada virus-virus namanya dengan nama yang aneh-aneh ya Dok ya. Itu sebenarnya mengisyaratkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Betul. Dan orang-orang itu sangat ketakutan, sehingga pada saat ketakutan itu orang itu mencari jalan pintas. Yes. Nah, pada saat mencari Pasti jalan itu. pintas, bagaimana caranya supaya saya itu bisa survive, supaya saya tidak terkena cacar, supaya saya tidak terkena COVID-19, supaya saya tidak terkena berbagai macam virus bakteri. Mereka itu tanpa sadar itu dalam alam bawah sadarnya mencari obat sebenarnya. Mencari obat yang menjadi satu alternatif pilihan daripada masyarakat. Sebenarnya pilihan itu Ini yang saya koreksi malah kebalikannya. Kebalikannya ya Dok. Jadi saya berpikir begini, Bu Lucy. Iya. Kalau orang lain menganggap unsur-unsur alam itu sebagai alternatif, itu salah. Betul. Saya justru menempatkan hasil modernisasi itu adalah alternatif. Alternatif. Nah, karena yang awal yang dulunya Betul. kan kita bicara tadi ada yang sakit, terus kemudian orang pinter, orang yang dipercaya, orang yang diyakini banget bisa
membantu untuk memulihkan satu kondisi kesehatan, itu mencarinya ke alam. Betul, itu Bukan, zaman dulu ya dok. nah Betul. harusnya itu adalah Nah, sebagai contoh, itu harusnya menjadi contoh, bukan alternatif. bukan alternatif. Nah, yang sekarang itu terjadi adalah di masyarakat Terbalik, Indonesia terbalik. Mereka itu obat, mencari alternatif adalah obat karena ketakutan yang ya diumumkan atau betul. yang Betul, setuju itu. diinformasikan daripada Iya, media iya. sosial di dunia. Nah, itu yang akan kita bahas pada siang hari ini, di mana kepada sahabat Elcure yang mendengar perbincangan kita dengan Dr. Setio, ada satu pilihan ya, sebenarnya pilihan yang membuat alternatif daripada kesehatan itu bukan lagi di obat-obatan, namun Ya, back to nature, kepada saya alam, saya sangat seperti berharap, itu. makanya itu yang saya katakan kenapa sehat itu atau sehat itu murah dan kemudian sembuh itu gampang karena itu. Betul, betul. Kalau kita memposisikan, sekali lagi, memposisikan alternatif itu adalah satu produk berbahan alami, Iya, itu kalau menurut pendapat saya salah besar. iya. Harusnya adalah alternatif itu yang produsen sekarang loh. Betul, betul. Yang sekarang ini harusnya dialternatifkan, yang dulu itu adalah Betul. sesuatu yang harusnya diistimewakan. Yang diistimewakan, Nah, betul. dunia terbalik, balik lagi Betul, karena tim betul. kreatif itu. Betul, Jadi karena ini adalah yang produsen yang sekarang ini adalah orang apa namanya, satu produk obat yang benar-benar istimewa. Kalau ini tidak sembuh baru cari alternatif. nah, Itu kebalik itu. terbalik ya dok. Nah itu yang mau kita concernkan di sini Ya. kepada masyarakat, begitu ya. Balik lagi ke yang tadi konsepnya. Balik Betul. lagi pokoknya masyarakat atau siapapun tidak hanya sekedar mendengar harusnya. Tidak harus mendengar. Tidak sekedar melihat, tapi betul-betul ada satu konteks yang nantinya akan dilakukan. Nah betul, seperti ini sahabat Elcure, mungkin bisa saya tambahkan ya dok ya, bahwa pada saat jangan sampai sakit itu terjadi terlebih dahulu. Karena pada saat sakit itu Betul. terjadi, Setuju kita saya. bisa mencari alternatif yang sebenarnya bukan alternatif sebenarnya. Orang bisa lebih memilih obat dibandingkan dengan alternatif lain yang berbahan herbal. Kita diberikan Tuhan anugerah seperti ini bisa menikmati segala sesuatu, tetapi jangan Setuju. berlebih dok. Betul ya dok? Jangan berlebih Setuju untuk banget, setuju mau banget. makan yang enak silakan makan enak, mau makan apapun, mau bertamasya berlibur silakan, tetapi dengan cara yang wajar dan dengan tidak berlebihan. Ya, Nah, setuju. seperti itu. Dan kita juga mengkonsumsi ya seperti yang disarankan oleh seluruh dunia begitu ya, bahwa kita harus hidup sehat dengan apa? Mengkonsumsi makanan sayuran, buah-buahan, tempe, Artinya kedelai. adalah satu nutrisi yang sehat. Satu nutrisi yang sehat. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang nutrisi, apa nutrisi yang sehat itu? Itu berupa protein, betul nggak ya dok ya? Tidak hanya protein. Tidak hanya protein ya? Kalau bicara nutrisi kan berarti lengkap. Lengkap ya? Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada trace elemennya, ada vitaminnya. Semua itu baru bicara nutrisi. Itu nutrisi, berarti Betul. nutrisi yang lengkap untuk tubuh kita. Betul. Cuman mungkin masyarakat Indonesia bertanya, apa yang harus saya lakukan begitu pada saat saya menjaga kesehatan, kan saya merasa sehat nih. Nah lantas orang-orang itu istilahnya menjaga makanan dengan pola makan yang sehat. Nah itu sudah langkah yang tepat yang Harusnya diambil. diawali dari sana. Diambil seperti itu kan, begitu ya dok ya. Namun ini kita bicara, namun banyak orang yang sudah terlanjur dok, mau gimana gitu sampai sekarang. Dok aku pengen sehat tapi udah terlanjur, badan aku ini udah tidak sehat. Aku banyak sakit, punya Sebetulnya sakit tidak A, B, C. Kalau saya tidak ingin bicara terlanjur, tidak boleh. Tidak boleh ya, Sama sekali bahasa tidak ada yang salah namanya ya. Salah. Kenapa? Kalau terlanjur seolah-olah balik lagi nanti ke pasrahannya. Ke kepasrahannya ya. Yang dicari apa? Obat. Iya betul, Karena terlanjur sakit. obat ya betul ya. Nah, ini Jadi, yang harus dikikis. nah sebenarnya begini, pada saat obat itu berfungsi untuk menekan rasa sakit sehingga rasa sakit itu bisa hilang. Nah kami menyarankan kepada masyarakat semua ataupun pada sahabat Elcure untuk bisa melanjutkan dengan tahap back to nature. Jangan istilahnya obat-obatan yang Anda konsumsikan, yang mungkin rutin Anda konsumsikan setiap hari, menjadi rutinitas dikonsumsikan sampai kepada seumur hidup Anda. Nah ini yang mungkin mau kita sharingkan begitu. Iya, paling tidak harus dipikir ulang lagi. Harus dipikir ulang begitu ya, karena yang namanya obat itu
kita di sini tidak mendiskriminasikan satu lain hal ya. Cuman memang pada saat kita mengkonsumsi obat pasti akan ada efek samping, betul ya dok ya. Akan ada efek samping yang diterima. Namun bagi semua masyarakat Indonesia ataupun sahabat LQ yang mendengar, berarti kembali lagi sebenarnya ada solusi begitu ya, di mana masyarakat semua dapat mengkonsumsikan herbal sebagai jalan alternatif untuk Anda itu bisa kembali sehat seperti sedia kala dan sampai kepada tahap penyembuhan. Begitu ya dok ya? Saya kira balik lagi ke konteks yang tadi. Jadi kita jangan sampai membuat satu apa ya, menyalahkan lah katakanlah orang ini sudah terlanjur sakit. Iya. Kemudian kan jadi seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa atau sudah terlanjur. Harusnya sebetulnya tidak. Kondisi apapun ketika kita ingin mengembalikan itu sebetulnya bisa. Bisa ya? Nggak ada cerita tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti yang tadi saya cerita, dia akan pasrah ke satu keputusan dan itu yang ujung-ujungnya adalah harus minum obat seterusnya sampai akhir hayatnya dia harus minum obat. Karena yang tadi ini sudah terlanjur, saya sudah terlanjur. Nah, dan kata terlanjur itu yang harus itu yang kita tidak boleh putuskan sama ya. sekali. Sebenarnya harus kita putuskan. Harus diputuskan, itu tidak boleh ada lagi kalimat itu. Jadi tinggal merubah saja. Nah, merubah sekarang. Kalau ya. tadi bicaranya back to nature itu bukan back to nature hanya karena memilih satu produk dari alami, bukan. Back to nature lihat lagi orang dulu. Betul. Orang dulu Orang sudah dulu ada seperti contohnya. apa sih? Makanannya Sudah ada seperti contohnya, apa? betul, Nah, betul. Makanannya, polanya seperti apa? Dia orang yang aktif tidak secara fisiknya. Berarti dalam konteks sekarang mungkin bicaranya olahraga dan Betul. itu harus di back to nature tuh ke itu sana. harus back to nature gitu Ya. ya. Oke. Nah, kalau dia paham ke sana, oh ternyata tidak serta-merta. Apalagi ada kalimat yang paling saya tidak suka adalah tidak bisa disembuhkan. Nah, itu iya. tidak ada cerita. Betul. Kalau tinggal balik lagi dia lihat lagi ya contoh-contoh Iya. yang lalu. Contoh dulu katakanlah orang dulu nggak ada yang sakit kok. Gak ada yang sakit ya. Dia tidak pakai Panjang sepatu, umur, dia betul. tidak pakai sendal, tapi sehat. Tapi sehat, betul. Mungkin tidak ada yang namanya badminton, tidak ada olahraga juga masih terbatas. Tapi harus yang kita siasati dia melakukan aktivitas fisik nggak? Oh ternyata dia melakukan aktivitas fisik banyak banget sampai berkeringat banyak banget. Betul. Itu berarti bisa kita samakan dengan olahraga. Mantap. Artinya back to nature itu baru nanti akan muncul kalau kita melakukan suatu aktivitas yang lengkap Iya. di masa yang lalu dilakukan sekarang Iya. dan ternyata sehat. Sehat, betul. Nah, si produk baru akan ngikut tuh. Dulu pakai produk apa sih? Oke. Dulu Iya. dalam tanda petik ya, yang disebut obat dulu tuh apa sih? Betul. Maka itu adalah back to nature. Back to nature. Jauh lebih enak. Nah begini dok, karena kita di sini adalah sahabat LQ yang mendengarkan. Nah kebetulan di sini kita mau membahas sih. Ini merupakan jamu ya dok ya, jamu. Oh, dari kalimat jamu aja kita udah bisa paham. Betul. Harusnya seluruh sahabat Seluruh pendengar LQ, sudah seluruh tahu pendengar ya. udah ngerti bahwa jamu itu yang lalu. Betul, jamu LQ merupakan jamu tetes generasi terbaru dok. Oke. Nah di dalam kandungan L-Cure itu memiliki 18 asam amino dok. 18 asam amino, terus istilahnya punya banyak multivitamin, punya vitamin A, vitamin B, terus vitamin D, vitamin E, vitamin K, lantas juga mengandung probiotik, mengandung lactobacillus dan juga mengandung enzim. Menurut dokter nih, dengan kandungan yang terdapat di dalam L-Cure, secara garis besar ini kan nutrisi ya yang terkandung di dalamnya. Betul. Itu. Nah, apakah dari kandungan yang terdapat di dalam L-Cure ini mampu untuk bisa membantu siapa saja yang mengkonsumsi L-Cure ini supaya tubuhnya itu yang tadinya sehat menjadi lebih sehat, tetapi yang sudah terlanjur memiliki penyakit ataupun bahkan yang kita bicarakan penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, terus mah, miom, cancer, sampai gagal ginjal. Nah, apakah si vitamin yang terkandung di dalam L-Cure ini mampu untuk memperbaiki daripada sel-sel yang rusak apabila sahabat L-Cure di sini sedang memperoleh kendala di bidang masalah kesehatannya gitu dok? Sebetulnya balik lagi, dulu itu tidak ada yang sakit karena dia makan nutrisi yang sehat. Makan nutrisi yang sehat ya. Jadi kalau nutrisi kita yang lengkap gitu ya.
Kalau tadi berbicarakan L-Cure kandungannya, kandungan dalamnya, artinya adalah dalamnya itu sudah dievaluasi nih. Sudah dievaluasi, betul. Bukan dari bahan bakunya. Betul. Ya, beda kan sekarang? Beda. Kalau bahan bakunya ada sambilotonya misalkan, Iya. ada buahnya ada buah mangga, ada buah jambu dan seterusnya. Iya, lupa saya. L-Cure ini terdiri dari 65 macam betul. ini, macam sayuran, buah-buahan, Betul. umbi-umbian dan akar-akaran pilihan, Dok, seperti Artinya itu. adalah satu kandungan itu sudah diproses, kemudian menghasilkan sekian asam amino, probiotik dan seterusnya. Betul. Tapi boleh nggak kita balikin lagi? Artinya dibalikin lagi, ini awalnya dari mana? Oh ternyata dari buah. Dari buah. Awalnya dari mana? Dari sekian herbal, sekian sayur Betul. dan lain sebagainya. Artinya balik lagi, ini adalah yang dulu yang dikonsumsi orang dulu. Iya, betul. Kalau orang dulu mengkonsumsi itu adalah nutrisi yang sangat sehat dan pada saat dulu tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit, betul Dok. Boleh nggak sekarang diambil kesimpulan kalau sekarang L-Cure dihadirkan kemudian memberikan kemudahan kepada orang lain karena sudah dalam bentuk jamu dan jamunya cukup diteteskan. Betul. Tidak perlu harus direbus, tidak harus diseduh dan lain sebagainya. Betul. Ini beda cerita kan. Artinya adalah konteksnya sama. Ini adalah nutrisi benar-benar alam yang punya. Betul. Tidak kreatif yang lain kecuali proses sampai menghasilkannya jamu tetes. Betul. Judulnya tetes generasi terbaru. Betul. Yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada cerita tapi ini adalah generasi terbaru. Betul Dok, betul. Konteksnya adalah ke sana. Jadi pasti akan didapatkan nutrisi yang seperti orang yang lalu, seperti zaman dulu. Dan zaman dulu adalah sehat. Zaman dulu. Jadi kalau sekarang setuju, dikonsumsikan kepada orang yang tidak ingin sakit, maka dia akan sehat. Oke. Kalau dikonsumsi pada orang yang ingin meningkatkan kesehatannya, maka tujuan itu tercapai. Tujuannya tercapai. Balik lagi, yang terakhir adalah bagaimana kondisi kepada seseorang yang punya masalah kesehatan. Yes. Karena ini nutrisi, karena maka ini akan kandungan nutrisi, betul. Dia akan mengembalikan sel-sel yang sakit, jaringan yang sakit, organ yang sakit. Karena ini nutrisi. Karena yang terkandung dalam L-Cure nutrisi yang memang sangat diperlukan bahkan untuk tubuh kita, begitu ya. Nah, sahabat L-Cure, setelah mendengarkan sekian lama berserta dengan Dokter Setio, ini cukup luar biasa ya, dan saya sangat senang. Bahkan nggak kerasa Dok, kita udah ngobrolnya mungkin udah berapa lama tuh ya, udah 1 jam mungkin Dok. Luar biasa. Dan ini sahabat L-Cure, jangan berputus asa karena perbincangan kami ini tidak hanya sampai di sini. Mungkin perbincangan kita itu akan mengupas berbagai macam hal di dunia kesehatan. Karena dunia kesehatan ini sangat luas sekali dan banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama sahabat L-Cure yang mendengarkan podcast kita pada hari ini, yang memang memerlukan mungkin entah itu jawaban, entah itu mungkin informasi atau mungkin produknya sendiri. Apa sih sebenarnya yang membuat saya itu menjadi lebih menambah pengetahuan. Nah, inilah L-Cure hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini bersama dengan Dokter Setio untuk membuka satu wawasan edukasi pengetahuan kepada sahabat L-Cure, di mana kesehatan itu bukan lagi menakutkan bagi masyarakat Indonesia atau sebagian orang begitu ya, tetapi melalui edukasi kesehatan yang kita sampaikan membuat sahabat L-Cure yang ada di manapun Anda berada, membuka paradigma bahwa sehat itu murah ya Dok, dan sembuh itu gampang. Nah, mungkin hari ini terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu untuk kami semua di sini, terutama sahabat-sahabat L-Cure yang mungkin pertama kali mendengar atau melihat Dokter Setio nih perdana nih langsung podcast bersama kami di studio L-Cure. Ini sangat luar biasa dan menjadi satu kebanggaan untuk kami semua dari manajemen L-Cure juga. Dan tentunya rekan-rekan teman-teman semua jangan lupa untuk terus mengikuti aktivitas dan kegiatan kami semua di sini untuk podcast apapun. Bagi rekan semua atau sahabat L-Cure yang ingin menanyakan pertanyaan atau mengangkat satu tema. Saya punya masalah kendala ini Dok, saya pengen kita bahas nih Dok untuk penyakit apa, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin dirasa dalam sebagian orang tidak bisa terselamatkan. Anda bisa langsung menuliskan di komentar, nanti kami akan merecek, menginformasikan, dan apabila menarik nanti akan menjadi tema kita untuk pembahasan L-Cure di podcast berikutnya. Pastinya
bersama dengan Dokter Raden Setio. Yes. Seperti itu untuk sahabat Elkir juga yang dimanapun berada. Untuk kedepannya barangkali ya apabila misalnya Anda ingin bertanya mengenai produk Elkir juga, Anda bisa menanyakan langsung kepada kami melalui informasi ataupun hotline, nomor hotline yang ada di bawah ini. Kami akan bersedia ya untuk mengangkat atau untuk menjawab pertanyaan Anda, untuk membalas WhatsApp Anda, terutama seputar tentang kesehatan. Dan jangan lupa tema-tema kita itu akan pastinya lebih menarik lagi ya Dok ya, dan akan mengangkat tentang perubahan-perubahan. Kita ingin membuat suatu perubahan paradigma yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi kami mohon ketersediaannya untuk sahabat Elkir untuk bisa mensubscribe. Jadi apapun yang kita sampaikan, informasi yang kami sampaikan, Anda dapat langsung menerima jawaban ya, menerima jawaban atau podcast kita pada saat Anda sudah mensubscribe, dan juga jangan lupa loncengnya untuk ditekan gitu ya, supaya Anda mendapatkan informasi-informasi yang up to date dari Elkir. Seperti itu. Nah mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini, pada siang hari ini. Terima kasih pada Dokter Setio. Sama-sama. Luar biasa dokter. Dokter luar biasa, dan terima kasih kepada sahabat Elkir yang sudah mendengarkan selama 1 jam ini. Jangan khawatir, kita pasti akan memperbincangkan hal-hal yang spektakuler, luar biasa, dan menjadi satu solusi kesehatan bagi tubuh Anda sampai Anda benar-benar menjadi sehat dan sembuh total. Terima kasih dan selamat siang. Sampai bertemu kembali. Bye.